보자 강동우야. 건들기만 해봐 확 다 쏴버릴 거니까. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru yang berjudul Gangnam B-Side. Gimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Drama ini dimulai dari beberapa orang polisi yang pergi ke sebuah klub di mana mereka curiga bahwa di dalam sana ada transaksi narkoba, tapi polisi-polisi ini dibagi dalam dua kubu. Ada satu yang memang mau nangkap, ada satu juga yang mau melindungi. Nah, Kang Dong-woo adalah polisi yang memang bertekad bakal memberantas orang-orang yang terlibat dalam sindikat narkoba tersebut. Masuklah dia ke dalam klub itu dan menangkap orang-orang yang berada di sana. Terutama yang dia curigain adalah pengedar dan juga pengguna. Tapi salah satu rekannya dan juga beberapa orang berbeda pendapat dengan Kang Dong-woo, malah mereka mau melindungi. Jadi dia bilang bahwa untuk pergi aja dan juga melupakan masalah yang terjadi di sana. Tapi Kang Dong-woo nggak mau. Hingga akhirnya ketika dia cek bersama rekannya, mereka menemukan simpanan-simpanan narkoba di sana yang ternyata orang pengedarnya itu adalah salah satu rekannya di kepolisian. Hingga akhirnya rekannya itu dia tangkap yang bernama Kim Jang-ho, dan akhirnya karena kasusnya tersebut dia terpaksa dicopot dari jabatannya dari kepolisian. Dan karena banyak banget orang yang gak suka sama Kang Dong-woo, akhirnya rekan-rekan yang lainnya mengadukan dia dan akhirnya dia dipindah tugaskan dari Gangnam. Nah, kemudian 3 tahun sudah berlalu. Transaksi-transaksi narkoba dan juga sejenisnya tetap berjalan dengan lancar-lancarnya di kota itu. Nah, ini adalah seorang perempuan yang bakal melakukan transaksi dengan orang-orang di sebuah klub. Nah, datanglah dia ke sana, dia memberikan barang tersebut kepada salah satu pengedar juga di sana. Lalu si pengedar itu juga memberikan barang itu kepada orang yang memesan sama dia. Di klub tersebut ada seorang perempuan yang bernama Jenny. Nama aslinya adalah Kim Jae-hee. Dia tahu bahwa dia itu sedang dikerjain sama orang-orang di sana dan dia bakal ditangkap. Hingga akhirnya dia pergi ke toilet dan mencoba menyadarkan dirinya. Dan dia juga mencoba menghubungi temannya yang bernama Lee Jung-hwa untuk segera pergi dari sana karena mereka berdua udah dikerjain sama cowok-cowok tadi. Jae-hee langsung keluar dari klub dan dia mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayangnya orang-orang tersebut sudah mengejar dia. Lalu dia berlari sekencang mungkin agar tidak tertangkap oleh mereka. Namun ketika dalam pengejaran itu Jae-hee hampir aja ketabrak oleh sebuah mobil. Tapi karena hal itu jadinya dia lolos dari pengejaran itu, tapi tidak dengan temannya yang bernama Lee Jung-hwa. Dia ditangkap dan dicoba dicari apa yang sedang mereka rekam di HP mereka, tapi di HP Lee Jung-hwa itu tidak ditemukan apa-apa dan mereka langsung berpikir bahwa rekaman itu ada di HP-nya Jae-hee. Cuma belum disebutkan rekaman apa yang sudah mereka ambil. Dan untuk mengamankan itu, Jae-hee menyimpannya di sebuah loker, walaupun sebenarnya awalnya dia pengen menghapus rekaman itu, tapi dia memutuskan untuk tetap menyimpannya dan mengamankan HP-nya kalau nanti misalkan dia ketangkap. Sementara itu bosnya Jenny yang bernama Yoon Gil-ho datang ke klub untuk melihat wanita-wanitanya dia. By the way, dia tuh sejenis mucikari gitu guys. Nah, dia tidak mendapatin Jenny maupun Jung-hwa, hanya ada satu orang anggotanya di sana. Lalu dia angkat anggotanya dan dia masukkan ke mobil sambil mencari Jenny dan juga Jung-hwa. Nah, terus dia tahu bahwa rekan-rekannya bertransaksi sama laki-laki ini. Setelah memberikan pelajaran kepada orang itu, Yoon Gil-ho mencoba mencari di mana keberadaan dua anggota lainnya, yaitu Jenny ataupun Kim Jae-hee dan juga Jung-hwa, karena mereka berdua nggak ada kabar sama sekali. Jung-hwa yang ketangkap sebenarnya dia dilepaskan, tapi ya agak disiksa dulu gitu.
Sebenarnya Jae-hee itu sudah balik lagi ke markasnya dia dan dia kira bahwa orang yang datang itu adalah Junghwa temannya dia, tapi ternyata itu adalah Yoon Gil-ho. Lalu Gil-ho nanya di mana keberadaan Jungha, cuma dia kan nggak tahu juga. Keesokan harinya, Dongwoo menemukan seorang kakek-kakek yang terlibat kecelakaan dengan anak dari wali kota. Jadi dia itu kan mau dibebaskan, padahal sebenarnya dia itu menyetir dalam keadaan mabok. Nah, nggak maulah Kang Dongwoo, dia kan sangat-sangat menjunjung tinggi keadilan. Jadinya dia ceklah mobil dari anak wali kota itu yang ternyata di dalam barangnya, ada narkoboy. Dan gak ada ampun lah bagi Kang Dongwoo. Dia langsung berikan pelajaran kepada si anak wali kota yang so jagoan. Langsung kalah lah dia. Kang Dongwoo memerintahkan kepada polisi yang ada di sana untuk membawa si anak wali kota dan juga pacarnya diantar ke kantor polisi. Karena ya mereka salah dan juga ada barang bukti yang ditemukan, jadinya dia harus dihukum. Terus nggak terimalah atasannya, tapi Dongwoo kagak peduli. Dan tiba-tiba datanglah komisaris yang cukup dekat sama dia. Jadi bapak komisaris ini menyuruh Dongwoo untuk balik lagi ke Gangnam karena ada kasus yang harus dia selesaikan terkait kasus yang dulu juga pernah dia terlibat dalam kasus tersebut. Namun Dongwoo menolak untuk melakukannya, tapi dia diberikan nasihat lagi sama komisaris Yoon, dibilang bahwa udah ambil aja karena ini tuh kayak benar-benar penting banget dan dia berharap banget kepada Kang Dongwoo. Lalu Kang Dongwoo mencoba untuk mencari kasus orang hilang di Gangnam yang dimaksud sama komisaris Yoon. Berputarlah video dari Jae-hee yang dinyatakan hilang. Padahal sebenarnya dia lagi bersembunyi. Nah, setelah itu tiba-tiba aja Dongwoo ditelepon sama dokter anaknya. By the way, dia memiliki anak perempuan yang bernama Kang Yesu. Nah, di mana anaknya itu memiliki kayak gangguan mental gitu. Pokoknya dia kayak membutuhkan psikiater untuk mengobati dirinya karena dia sempat mencoba untuk bundir. Dan sangat-sangat mengejutkan Kang Dongwoo bahwa anaknya ternyata memiliki tato yang bergambar perempuan yang menunjukkan wajah yang sedih. Dan dia pun teringat tentang sesuatu akan hal itu. By the way, hubungannya dengan istrinya juga sebenarnya kurang baik. Dia sama istrinya sama-sama sibuk sehingga anak mereka itu kayak kurang diperhatikan. Bahkan istrinya juga menduga bahwa Dongwoo itu nggak pernah perhatian sama anak mereka karena menurut istrinya, dulu anaknya itu sempat dirudung sama orang lain dan juga sempat mau bundir, dan ketika itu kasusnya kayak dianggap sebagai kecelakaan biasa aja sama Dongwoo. Padahal istrinya bersikeras bahwa ciwi-ciwi yang dekat sama anaknya itu sudah memanipulasi pikiran anak mereka. Karena itulah akhirnya Dongwoo memutuskan untuk menerima kasus itu kembali. Jae-hee yang panik banget karena sampai sekarang teman dekatnya yang bernama Junghwa enggak kunjung pulang. Terus Gil-ho mencoba bilang sama Jae-hee untuk udah stay di sini aja karena dia nggak mau nantinya Jae-hee ini panik dan juga berbuat hal yang aneh-aneh. Jadi dia minta Jae-hee untuk tunggu di sana, jangan aktifkan media sosial ataupun HP biar dia mencoba mencari di mana keberadaan dari Junghwa. Oh ya, keesokan harinya Dongwoo menjemput anaknya yang ternyata sudah dinyatakan untuk boleh pulang dari rumah sakit. Nah, Yeso tiba-tiba aja bilang sama ayahnya untuk mencari temannya yang bernama Jae-hee. By the way, Jae-hee juga temen anaknya si Dongwoo. Kok bisa mereka berdua temenan ya kan? Jadi dia kan tahu dari berita bahwa Jae-hee itu dinyatakan hilang. Makanya dia khawatir banget dan meminta tolong sama ayahnya untuk mencari temannya. Cuma Dongwoo bilang kan bukannya Jae-hee itu adalah salah satu orang yang dulunya ngebully dan juga menyebabkan hal buruk sama anaknya si Yeso. Tapi Yeso bilang bahwa dia butuh Jae-hee untuk bisa bertahan hidup. Dan dia bilang Jae-hee itu tidak seperti yang mereka omongkan. By the way, Jae-hee itu memiliki tato yang sama dengan Yesu. Nggak tahu itu tato persahabatan atau tato sebuah geng. Nah, sekitar setahun yang lalu, Jae-hee diperkenalkan sama Yesu kepada ayahnya. Nah, selagi Yesu pergi untuk membelikan makanan sama mereka, Dongwoo mencoba untuk berinteraksi dengan Jae-hee. Dia mencoba akrab dan karena Jae-hee ini juga pengen meminta bantuan karena Dongwoo adalah seorang polisi. Terus Dongwoo bertanya bantuan apa yang bisa dia lakukan. Tapi nggak tahu kenapa Jae-hee itu kayak sensitif banget sama Dongwoo dan menganggap bahwa Dongwoo itu benar-benar nggak peduli sama sekali dengan anaknya. Jadinya Dongwoo terbawa emosi dan menuduh Jae-hee itu sudah memanfaatkan
anaknya. Alhasil Jae-hee nggak jadi minta tolong sama dia dan pergi dari sana, dan membuat anaknya si Yesu itu jadi khawatir sama Jae-hee. Karena untuk mendalamin kasus ini, Dong-woo mencoba meminta bantuan sama rekannya untuk mencari tahu identitasnya Jae-hee. Ya, Jae-hee memang terlibat dengan beberapa kriminal yang pernah dia lakukan. Terus menurut temannya Dong-woo bahwa mereka itu juga terlibat dengan situs web gelap gitu, dan juga dia memiliki beberapa rekaman yang merekam di kamar mandi tentang orang-orang yang memiliki tato yang sama dengan Jae-hee dan juga anaknya Dong-woo. Dan ketika mereka lihat CCTV, itu yang terekam adalah si Jae-hee dengan tatonya. Terus ternyata di video itu juga terekam wajahnya Yoon Gil-ho. Teringatlah Kang Dong-woo pertama kali dia bertemu dengan Yoon Gil-ho. Jadi pada waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu, dia pengen menangkap orang-orang yang terlibat narkoboy dan juga perkelahian di sebuah klub. Nah, dia di sana bertemu sama Yoon Gil-ho yang juga berantem sama orang-orang di sana karena para gadis-gadisnya diganggu. Cuma dia mengaku sama Dong-woo bahwa dia hanya seorang supir yang mengantar pelanggannya. Ya sudah, setelah itu Dong-woo juga tahu kan kalau dia itu nggak salah. Akhirnya dia membebaskan Yoon Gil-ho. Namun hanya itu saja yang bisa disampaikan sama rekannya Dong-woo, karena tentang kasus tersebut itu udah diserahkan ke kejaksaan dan juga polisi musuhnya dia itu. Jadi kayaknya semua dibatasin gitu loh. Dan jaksa yang menanganin kasus tersebut adalah si Eda ini yang bernama Min Seo Jin. Malam harinya, Gil-ho mencoba mencari tahu di mana keberadaan dari anggotanya dia, Jung-hwa. Dia bertanyalah sama orang ini. Menurut dia, Jung-hwa itu sedang diciluk sama orang yang bernama Jun-soo. Jadi dia kasih taulah di mana keberadaan dari Jung-hwa. Nah, ternyata bener aja dong, Jung-hwa itu memang dibawa ke hotel tersebut dan dipertemukan sama Jun-soo. Jun-soo itu adalah seorang aktor, tapi kelakuannya dakjal banget. Nah, ketika Jung-hwa dipertemukan sama Jun-soo dan juga rekan-rekan yang lainnya, yang ya pokoknya kelakuannya pada aneh-aneh dan juga pada make narkoboy, datanglah si Jun-soo itu, dan betapa kagetnya wajah dari Jung-hwa. Karena setelah itu bener aja dong, Jung-hwa mereka habisin hingga dia tidak bernyawa lagi. Lalu mereka pergi dari sana, dan ketika Gil-ho sampai di lokasi itu, dia sudah tidak bisa menyelamatkan anggotanya dia. Dan setelah beberapa saat datanglah tim forensik ke sana, tapi mereka benar-benar heran kok tubuhnya korban itu nggak ada sama sekali di sana ataupun menghilang. Nah, dikasih taulah sama temannya si Jun-soo bahwa tubuhnya Jung-hwa itu nggak ada di tempat. Dan bukti bahwa Jun-soo adalah orang yang nge-kill Jung-hwa. Kalian lihat sepatunya kan? Sama betul. Fansnya kira dia adalah orang baik, tapi ternyata kelakuannya sangat-sangat dakjal ya, bes ya. Sementara itu, tubuh dari Jung-hwa tiba-tiba aja ditemukan sama orang yang sedang berjalan di lokasi itu. Dia langsung melaporkannya lah ke pihak yang berwajib. By the way, Dong-woo kan hanya pindah kantor tuh, tapi orang-orang di sana di kantor lamanya masih marah sama dia dan lebih mendukung polisi-polisi dakjal yang mendukung para narkoboy itu, sehingga dia tidak dilibatkan dalam kasus ini. Jadi mau nggak mau Dong-woo itu bergerak sendiri dong. Jadi pergilah dia menemuin mantan rekannya yang bernama Kim Jang-ho, yang sekarang dia itu mengelola, ya dia jadi mucikari gitu dan juga menjual jasa-jasa yang begitulah dalam tanda kutip ya. Jadi dia meminta tolonglah sama rekannya itu untuk mencari tahu di mana keberadaan dari Yoon Gil-ho dan juga Kim Jae-hee. Ya sudah, rekannya itu mau ngebantu dia, dan dipertemukanlah dia dengan orang yang mungkin kenal dengan Yoon Gil-ho. Nah, ketika ditunjukkan fotonya, kata orang itu dia kenal sama Gil-ho, cuma dia itu nggak tahu di mana keberadaan Gil-ho sekarang. Tapi dia juga belum pernah jumpa sebelumnya. Dan dia juga sempat mendengar nama Jae-hee, tapi dia juga belum pernah jumpa, bahkan melihat langsung pun dia juga nggak pernah gitu sosok Jae-hee ini. Dan dia juga bilang bahwa mungkin orang yang tahu tentang mereka berdua adalah Saiki. Si Saiki ini adalah anak buahnya dari Jun-soo, yang kebetulan pada malam itu diajak bertemulah dia dengan Yoon Gil-ho. Jadi Gil-ho itu kan pengen bertemu sama Jun-soo.
Tapi karena Junsu adalah seorang selebritas, jadi mereka itu nggak bisa main jumpa gitu aja sama seorang artis ya kan. Jadi si Saiki ini bilang sama Gilho bahwa untuk udah bawa aja si Jennie gitu. Nanti dia bakal dikasih uang sebesar mungkin berapapun yang dia minta bakal dikasih. Ya sudah, Gilho bilang oke, dia setuju dan dia harus bertemu sama Junsu. Setelah itu Saiki langsung menyampaikan hal itu sama Junsu dan Junsu bilang oke, atur pertemuan dia dengan Yoon Gil-ho. Sementara itu Jae-hee ataupun Jennie melihat di internet tentang berita temannya dia Junghwa yang ternyata tubuhnya sudah ditemukan tidak bernyawa di sebuah stasiun. Karena dia panik banget dan juga nggak terima akan hal itu, akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari sana. Terus kan si ibu jaksa ngecek CCTV tempat orang yang ngeletakin tubuhnya Junghwa, yang ternyata terekam di CCTV yang meletakkan tubuh Junghwa di sana adalah Yoon Gil-ho. Lalu dia sampaikanlah sama atasannya dia menduga bahwa Gil-ho mungkin terlibat, tapi dia nggak bilang bahwa Gil-ho adalah pelakunya. Tapi atasannya dia bilang udah buat aja Gil-ho pelakunya gitu. Jadi nanti bekerja sama lah sama polisi yang si Bangke ini gitu kan. Jadi mereka bilang udah, dia juga setuju untuk tutup aja kasusnya dan kita tetapkan Gil-ho adalah tersangkanya. Padahal kan sebenarnya bukan dia gitu. Tapi biar kasusnya cepat selesai, jadi mereka kayak bakal membuat skenario gitu loh. Dan Mbak Jaksa entah ini karena dia pengen nyari aman atau memang juga sama aja kayak jaksa-jaksa yang lainnya ya kan. Jadi dia pun kong kali kong sama atasnya dan juga si Pak Pol yang gak ada akhlak dan juga lucnut itu kayak oke, cukup tahu aja Mbak ya. 약 빨고 놀라고 그 클럽 해준 줄 알아? Sementara itu Junsu habis-habisan dimarahin sama rekannya ataupun sahabatnya dia karena ya dia sudah melibatkan orang-orang yang diasuh sama Yoon Gil-ho. Jadi mereka tuh mau nggak mau harus menemukan di mana keberadaan Jennie, karena kan Jennie memiliki rekaman yang sampai sekarang kita belum diberitahukan rekaman apa yang sudah direkam sama Jennie dan juga Junghwa. Mungkin itu terkait sama bisnis mereka berdua, bisnis web gelapnya. Nah, ketika Gil-ho udah balik ke tempatnya, dia ngecek dong keadaannya Jae-hee ataupun Jennie. Tapi ternyata Jennie itu udah pergi dari sana dan dia diperingatkan lagi sama Saiki untuk membawa Jennie pada malam itu dan dia kasih tahu di mana lokasi mereka berjumpa. Dan by the way, ya ternyata si Junsu itu juga dilindungin sama si polisi lucnut ini. Jadi dia itu apapun yang terjadi kasusnya si Junsu, dia bakal melindungin karena Junsu itu ternyata juga membiayain sekolah anaknya yang sedang bersekolah di luar negeri. Wah, simbiosis mutualisme sekali ya bestia. Dan Junsu juga bilang dia bakal menghabisi Gil-ho pada malam itu dan diizinkan sama dia. Wah, skenario apa lagi yang bakal mereka buat ya kan? Dan sebelum pergi menemuin Gil-ho, Junsu make dulu dong bes. Sementara itu Dongwoo meminta bantuan lagi nih sama rekannya, apakah mereka ada yang tahu di mana keberadaan dari Saiki. Nah, setelah beberapa dari teman-temannya Jang Ho itu anggota-anggotanya maksudnya itu mencari tahu, akhirnya ada satu di antara mereka yang memiliki nomornya Saiki dan disinilah Dongwoo membuat perjanjian pertemuan sama Saiki karena dia bilang bahwa dia nantinya bakal bertemu sama Gil-ho, di mana Gil-ho berjanji bakal membawa Jae-hee ataupun Jennie. Ya sudah, disetujuinlah sama Dongwoo, dikasihlah alamatnya sama Saiki karena betul aja dong pada malam itu Saiki memang bertemu sama Gil-ho, cuma Gil-ho kan gak bisa ngebawa Jae-hee karena dia udah kabur. Nah, Saiki gak terima, dia bilang itu gak sesuai perjanjian. Dan tercetus juga dari mulutnya Saiki bahwa mereka itu ngejar-ngejar Jennie dan juga Junghwa karena mereka membutuhkan video yang ada di HP-nya Jennie. Nah, dari situlah Gil-ho tahu apa alasan Junghwa itu di-kill dan juga Jennie dikejar-kejar sama mereka karena sebuah video yang dia juga baru tahu barusan. Dan Saiki ngebawa anggota yang cukup banyak untuk menyerang Yoon Gil-ho. Terus si Pak Pol lucnut itu menghubungin si ibu jaksa dan bilang bahwa dia bakal menangkap pelaku yang sebenarnya, Yoon Gil-ho.
Ternyata orang-orang itu habis disikat sama Yoon Gil Ho dan dia langsung pergi untuk menemuin si Junsu. Tapi ternyata Junsu masih memiliki beberapa anak buah dan kena cucu lah Yoon Gil Ho. Tapi dia masih bisa untuk bertahan. Tapi ternyata jumlah anak buahnya Junsu itu masih ada cukup banyak. Nah, tapi untung aja setelah itu datanglah Kang Dong-woo secara tiba-tiba dan berusaha menyelamatkan Gil-ho, nyuruh dia masuk ke dalam mobil, lalu mereka pergi dari sana. Walaupun Gil-ho nggak tahu apakah orang yang nyelamatin dia itu benar-benar baik ataupun tidak, yang penting gas dulu masuk ya kan. Nah setelah itu si Junsu sempat pergi menemuin temannya dia ya kan. Nah jadi mereka itu berjanji minum berdua, tapi tiba-tiba aja sikapnya itu kan kayak lain banget. Dan juga secara tiba-tiba dia kayak memberi penghormatan terakhir sama temennya. Temennya ini yang nggak sadar bahwa itu mungkin bakal jadi hari terakhirnya, nganggap itu hal yang normal-normal aja. Terus Junsu nyuruh anak buahnya ini untuk pergi menemuin temannya itu, dan setelahnya temannya beneran dikill, dicucuk berkali-kali sama anak buahnya Junsu hingga dia akhirnya meninggoy. Lalu Junsu mengatakan sama Pak Choi bahwa dialah yang mengambil alih trading Ko Gangnam ataupun situs web gelap milik temannya itu. Terus kan Dong itu bertanya sama Gil-ho di mana keberadaan dari Jae-hee karena dia nyari-nyari. Tapi Gil-ho itu nggak mau bilang, ditambah lagi kan situasinya itu emang kagak cocok dan juga nggak pas untuk menanyakan hal itu karena mereka sedang dikejar-kejar sama Saeki dan juga orang-orangnya. Bahkan mereka juga diikutin sama polisi-polisi lucu-lucu yang nggak suka sama Dong-woo. Hingga akhirnya mobil mereka dihentikan dan Dong-woo itu diminta untuk menyerahkan Gil-ho, tapi dia nggak mau dan akhirnya mereka terlibatlah percekcokan satu sama lain. Dan gak lama setelah itu di tengah percekcokan mereka datanglah si ibu jaksa dan kesempatan itu diambil sama Gil-ho untuk kabur. Dia melompat dari jembatan. Kang Dong-woo marah kepada ibu jaksa Sojin karena menurut dia sudah menghalangi rencananya untuk membawa Gil-ho sebagai saksi karena dia pengen menemukan di mana keberadaan dari Kim Jae-hee. Jadinya sekarang dia harus mencari ulang lagi di mana keberadaan Yoon Gil-ho, entah dia selamat ataupun tidak. Setelah itu dia langsung menghubungin atasannya lagi dan meminta bantuan atas masalah yang baru aja dia temukan. Sementara itu Sojin protes kepada Pak Jaksa Tak tentang apa sebenarnya rencana yang sedang dilakukan sama atasannya. Cuma Pak Tak bilang kepada Sojin udah ikutin aja apa yang dia bilang. Terus kan masalah Lee Gang-soo itu polisi langsung datang ke lokasi. Tapi ya seperti biasa kasusnya langsung dianggap berlalu gitu aja. Karena semuanya udah ditutupin, ini hanya sekedar formalitas saja. Terus bagaimana sebenarnya nasib dari Yoon Gil-ho? Setelah 1 minggu kita menunggu, akhirnya kita tahu bahwa Yoon Gil-ho masih selamat. Dia akhirnya berenang ke pinggir dan berusaha untuk kembali ke rumahnya untuk mendapatkan obat untuk dirinya sendiri. By the way, Min So-jin langsung pergi ke klub untuk menemui No Junsu karena banyak hal yang mau dia tanyakan kepada Junsu, terutama atas hal yang menimpa Lee Gang-soo. Junsu bilang bahwa ya memang mereka bertemu dan mereka juga sempat ngobrol, tapi setelah itu mereka berpisah. Jadinya dia tidak mengakui bahwa dialah yang sudah ngekill Gang-soo. Dan dari pembicaraan itu Min So-jin juga dibuat kaget bahwa ternyata atasannya dia Pak Tak itu juga ikut andil dalam rencana mereka. Dan Junsu juga mengatakan sama Sojin karena dia dianggap dan juga dipercaya sama Jaksa Tak, maka dia dimasukkan ke dalam obrolan mereka yang berisi rencana-rencana jahat yang bakal mereka lakukan. Termasuk Yoon Gil-ho bakal dijebak sama Junsu karena sampai sekarang dia juga mencari di mana keberadaan dari Gil-ho. Merasa ada yang gak beres, akhirnya Min So-jin mencoba mengulik tentang Junsu. Dan ketika dia lihat, ternyata kasus-kasus Junsu banyak ditutupi dan dianggap angin berlalu. Dan yang menanganin kasus tersebut salah satunya adalah Jaksa Tak Juil, yaitu atasan dari Min So-jin ini. Sementara itu Kang Dong-woo bersama dengan rekannya dia yang bernama Jisoo, mereka pindah ke kantor yang baru agar mereka bisa fokus untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah mereka mulai dari lokasi tempat tinggal Yoon Gil-ho,
Jae-hee, dan juga Junghwa. Nah, akhirnya mereka menemukan lokasinya, dan ketika Dongwoo pergi ke sana ternyata tempat itu udah lama tutup ketika maminya itu sudah meninggoy. Terus Jisoo juga menemukan salah satu media sosial dari temannya Jae-hee. Ada salah satu cowok yang berambut pirang. Kalau kalian ingat ada di episode kemarin ketika Mimin review. Nah, ternyata dia kan awalnya mau pergi tuh ke luar negeri gara-gara hal yang menimpa Junghwa dan juga Jae-hee. Nah, tapi ternyata dia itu masih di Korea dan Dongwoo bakal pergi ke tempat dia untuk menanyakan di mana keberadaan dari Jae-hee. Dan tepat ketika Kang Dongwoo pergi dari tempat itu, datanglah Yoon Gil-hoo yang sedang dalam kesakitan karena kan dia pasti banyak kehilangan blood. Dan sebenarnya Gil-hoo itu masih tinggal di sana. Dia ada sembunyi di satu ruangan dan langsung dia ambil obat-obatan untuk menyembuhkan luka-lukanya dia. Setelah itu dia ditelepon sama temennya dan bilang bahwa Gil-hoo harus hati-hati karena udah banyak banget orang yang di-kill sama si Chun-soo. Terus gimana sih awal mula Gil-hoo itu bertemu sama Jae-hee? Nah, waktu itu kan Gil-hoo sama Mami di tempat dia bekerja itu melihat Jae-hee dan juga Junghwa lagi digangguin sama Jojo, tapi mereka terlihat strong banget. Setelah itulah si Mami tertarik dan menawarkan mereka untuk bekerja bersama. Dan ketika itu posisi dari Gil-hoo masih ya mucikari dan juga dia supirnya gitu. Jadi tugasnya dia mengantarkan anak-anak dari Mami itu ketika mereka bakal melayani pelanggan mereka, termasuk Kim Jae-hee. Nah, ketika Kim Jae-hee di suatu hari kan baru selesai melayanin pelanggannya dia pergi ke tempatnya Gil-hoo lalu bercerita-cerita dan juga bilang bahwa ya kali ini pelanggan yang dia layani itu cukup pelit, tapi akhirnya dia juga berhasil mendapatkan uang tambahan dari sana. Dan menurut dia setelah dia mengumpulkan uang yang banyak, dia bakal istirahat dan juga berhenti dari pekerjaannya ini. Ya pengen healing gitulah ke tempat yang sepi sampai dia meninggoy. Setelah itu Jae-hee juga meminta tolong sama Gil-hoo untuk menato di tangannya dia karena banyak banget noda-noda di lengannya. Maka itulah dia memutuskan untuk menato tangannya dan sejak saat itu mereka berdua jadi sangat dekat. Suatu hari tiba-tiba aja pas mereka balik ke rumah, mereka berdua menemukan Mami sudah meninggoy secara tiba-tiba. Dan karena itulah bisnisnya langsung tutup, jadinya Gil-hoo menyuruh Jae-hee untuk cari pekerjaan yang baru. Cuma Jae-hee kan udah menganggap Gil-hoo ini sebagai saudaranya sendiri dan mereka juga udah akrab banget bersama dengan Junghwa. Jadinya Jae-hee bilang sama Gil-hoo ya udah mereka tetap kerja sama. Makanya mereka menjalankan bisnis seperti yang sekarang berjalan. Jadi si Gil-hoo itulah germonya ataupun mucikarinya gitu. Oke, by the way, Kang Dongwoo akhirnya berhasil menemukan si rambut pirang yang merupakan salah satu temannya Jae-hee yang mereka foto di media sosial. Jadi dia sama temannya si Dongwoo kan, mereka langsung mengikutin kemana si rambut pirang pergi. Semua informasi tentang si rambut pirang diberitahukan sama Jisoo karena dia ternyata ahli banget dalam mencari tahu apa-apa saja tentang identitas-identitas dari orang yang sedang mereka selidikin. Ya sudah, sampailah Dongwoo di tempat si rambut pirang, mereka langsung naik ke atas untuk pergi ke tempatnya si rambut pirang. Dan Dongwoo diam-diam menyelidikin dan dia masuk ke sebuah ruangan yang menurut dia sedikit aneh. Dan gak lama setelah itu dia terciduklah sama si rambut pirang. Dan ketika itu si rambut pirang berusaha untuk kabur tapi dilumpuhkan sama Dongwoo. Dan ketika dia lihat ternyata si rambut pirang itu berusaha untuk membuat film enak-enak dengan seorang perempuan yang sudah dibius di sana. Dan tiba-tiba aja mendengar itu, Kang Dongwoo langsung mencari siapa sih sebenarnya yang berusaha kabur itu. Lalu dia akhirnya berhasil menghentikan orang itu dan betapa kagetnya ternyata itu adalah rekan dia sesama polisi yang juga kebetulan ada di sana dan lagi make. Ya sudah, tersiduklah dia dan akhirnya ditangkap sama Dongwoo. Sementara itu Min So Jin masih mencoba nih mengulik-ngulik tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dimulai dari Gil-hoo yang meletakkan tubuh dari Junghwa, dia langsung pergi ke stasiun itu dan melihat sebenarnya apa yang bisa dia temukan di sana. Dan ketika dia ke sana, dia melihat seorang perempuan duduk di sana di tempat Gil-hoo meletakkan tubuhnya Junghwa yang ternyata itu adalah
Jae-hee. Dan ketika dia lagi teleponan sama rekannya dan ngebahas tentang Junghwa, Jae-hee mendengarnya dan dia pun langsung pergi dari sana. Dia takut dong kalau misalkan nanti dia ditangkap sama jaksa Min Sojin, karena kan dia belum tahu kalau misalkan Sojin itu sebenarnya nggak berniat untuk itu. Dan akhirnya dia pergi dan Sojin pun agak curiga, kayaknya memang ada sesuatu sama perempuan itu. Dan akhirnya ketika dia lihat di sana ada bunga yang diletakkan sama Jae-hee, bahwa tanda itu untuk mengenang kepergian dari Junghwa. Terus kan si rambut pirang akhirnya berhasil dibawa ke kantor polisi. Begitu juga dengan rekannya Dongwoo yang ternyata akhirnya dia ditangkap dan juga ditahan. Tapi ketika ditanyain sama Dongwoo, diinterogasi sama dia itu benar-benar nggak mau ngejawab sama sekali, membuat Dongwoo itu langsung emosi jiwa dan memukul rekannya itu. Setelah itu gilirannya Min Sojin yang mendatangin Juyun. Nah, di sini Juyun bilang bahwa dia meminta bantuan sama Min Sojin bahwa dia itu sebenarnya menurutin perintah dari jaksa Tak. Jadi di sini dia juga meminta bantuan lagi sama Sojin untuk menghubungin No Jun Soo. Kagetlah Sojin kan, loh ternyata kok mereka ini saling kenal gitu kan. Jadi dia ngerasa bahwa ini semuanya udah diatur sama jaksa Tak, apa gimana nih? Keesokan harinya, Gil-ho langsung mendatangin tempatnya Junsu. Dia mencari-cari di mana keberadaan Junsu, tapi Junsu kan sedang tidak berada di tempat dan langsung dilaporkan sama Saike apa yang terjadi. Dan seperti biasa, Junsu meminta bantuan polisi untuk mengamankan lokasi itu karena polisi ada di sana. Jadinya Gil-ho langsung kabur dong, kalau nggak dia ditangkap kan. Oh iya, tapi secara tiba-tiba Juyun itu berubah pikiran dan meminta bantuan Min Sojin dan mereka berbicara berdua. Ternyata menurut Sojin, dia bilang sama Kang Dongwoo bahwa Juyun itu bakal mengakuin semuanya besok di persidangannya dia. Cuma Kang Dongwoo masih belum bisa percaya dengan Sojin karena dia ngerasa bahwa Sojin ini mungkin suruhan dari jaksa Tak, apalagi kan dia anggotanya jaksa Tak. Dan dia juga menjelaskan kenapa dia mengejar-ngejar Gil-ho, karena dia harus menemukan Jae-hee karena pesan anaknya dia harus dipertemukan dengan Jae-hee kalau misalkan anaknya itu tetap mau hidup gitu. Karena pengen tahu di mana keberadaan Jae-hee, makanya dia ngejar-ngejar Yoon Gil-ho karena mungkin Gil-ho tahu di mana keberadaan dari Jae-hee. Nah, gak lama setelah itu nelponlah Junsu ke HP-nya Sujin dan di sini Sujin bilang bahwa ya si Juyun tuh bakal mengakuin semuanya gitu kan. Tapi ternyata ada rencana lain yang dibuat sama Junsu dan juga jaksa Tak. Kata Junsu bahwa Juyun itu tidak akan mengaku karena hidupnya bakal berakhir hari itu juga. Dan ya Sujin kaget dong bahwa dia menyuruh Junsu untuk menghentikan semuanya, tapi ternyata sudah terlambat karena Juyun sudah menghembuskan nafas terakhir di penjara. Iya betul, itu adalah ulah dari Junsu dan sekarang ulahnya dia adalah menjebak Gil-ho dengan mengatakan bahwa dia sudah menemukan Jae-hee dan menyuruh Gil-ho untuk pergi ke tempatnya dia. Kalau nggak, Jae-hee bakal di-kill sama dia. Mendengar rencananya Junsu, akhirnya Sojin memutuskan untuk memberitahukan rencana itu kepada Gil-ho karena kan dia ada di obrolan mereka juga. Nah, by the way, ini cewek yang dimaksud sama Junsu yang merupakan Jae-hee menurut dia, ya kan? Padahal sebenarnya itu tuh bukan Jae-hee. Itu hanya dibuat-buat sebagai Jae-hee untuk menjebak Gil-ho karena Gil-ho bakal datang kalau misalkan itu benar-benar Jae-hee. Setelah itu Min Sojin langsung memberikan pesan kepada Gil-ho bahwa dia baru aja kemarin itu bertemu sama Jae-hee, jadi nggak mungkin orang yang dimaksud sama Junsu itu adalah Jae-hee. Jadi meminta sama Gil-ho untuk jangan pergi ke sana karena nantinya dia itu bakal dijebak sama Junsu. Tapi tetap aja tuh Gil-ho pergi ke sana, terus dibilang lagi sama Sujin, udah turutin aja permintaannya dia dan dengarkan dia kali ini. Dia mencoba meyakinkan Gil-ho bahwa semua itu hanya sandiwara dari Junsu untuk menjebak Gil-ho. Dan ketika pintu di ruangan tempat Junsu itu bakal mengeksekusi Gil-ho dibuka, dia kira Gil-ho yang datang, tapi ternyata yang masuk adalah Sujin karena kebetulan kan Sujin juga dia undang di situ. Nah, dan pada dia sadarin Sujin itu kan merekam percakapan mereka sehingga Gil-ho itu akhirnya percaya kepada Min Sujin bahwa dia itu dijebak sama Junsu. Akhirnya dia pun gak jadi masuk ke sana. Setelah itu Sujin pergi dan
Junsu itu marah banget sama Saike karena nggak kerja dengan becus dan juga membiarkan Gilho kabur gitu aja. Setelah itu Gilho mengundang Kang Dongu dan juga Sojin untuk pergi ke tempatnya dia dan bebas mereka mau bertanya apa aja. Dan dia menceritakan sebenarnya apa yang terjadi karena pengetahuan Dongu dan juga Sojin itu masih minim banget dengan sebenarnya apa yang mereka hadapin. Itu tuh nggak main-main dan juga bakal besar banget. Dan yang diincar sama Junsu dari Jaehi itu memang Jaehinya sendiri dan juga video yang dimilikin sama Jaehi yang sampai sekarang itu nggak tahu sih apa sebenarnya isinya. Nah, keesokan harinya Jaehi itu pergi menemuin salah satu rekannya dia yang merupakan anaknya Gilho juga. Nah, dia meminjam uang dan dia juga meminta tolong sama temannya ini. Dia sebenarnya itu peduli untuk jangan bergabung di tempatnya Junsu karena itu berbahaya banget. Tapi tetap aja temannya itu bilang bahwa udah urus aja urusanmu sendiri. Intinya sekarang mereka itu udah berpisah, udah nggak sama Yoon Gil Ho lagi dan bakal mencari uang. Kalau misalnya nggak kerja ya nggak ada uang gitu. Jadinya dia ya udah. Terus Min So Jin bilang sama Dongu bahwa dia memiliki rencana untuk menjebak Jaksa Tak bosnya dia. Nah, akhirnya mereka meminta bantuan lah sama atasannya Dongu ya kan. Nah, tapi atasannya Dongu itu nggak mau ngebantu mereka karena itu cukup berbahaya dan juga cukup sulit karena relasi-relasinya itu bakal tetap berkaitan dan juga Jaksa Tak itu ya cukup kuat juga orang dalamnya gitu. Tapi Sujin berusaha meyakinkan atasannya Dongu hingga akhirnya dia pun ya maulah membantu mereka si Pak Komisaris itu kan. Jadi dia mendatangkanlah seorang hakim yang dia kenal. Lalu hakim itu datang dan juga langsung melakukan interogasi dengan Yoon Gil Ho dan menanya-nanyailah segala sesuatu yang terjadi, apa yang membuat dia yakin banget bahwa yang mengkill semua itu adalah Junsu dan juga merupakan rencana lain dari Jaksa Tak. Setelah itu, Gil Ho dibawa sama Dongu untuk pergi ke tempatnya temannya dia si Kim Jang Ho untuk lebih aman. Karena kalau misalkan Gil Ho itu tinggal sendirian, bisa jadi nantinya dia bakal ngilang lagi ataupun diciluk sama ya anggota-anggotanya Junsu. Terus kan kawannya Jaehi ini memang benar-benar bandal kali. Tetap aja dia pergi menemui Junsu. Dan akhirnya bener aja dong. Ya dia terpaksa lah memberitahukan tempat persembunyian temannya Gil Ho. Dan akhirnya mereka berdua itu disiksa lah sama Seki dan juga Junsu dan juga anggota-anggota mereka yang lainnya. Bodoh. Yoon Gil Ho penasaran bagaimana Dongu itu bisa kenal dengan Jaehi. Lalu Dongu bilang bahwa Jaehi itu teman anaknya dia yang ternyata Gil Ho juga kenal dong sama anaknya Dongu. Karena kan ya Jaehi sama anaknya Dongu itu memiliki tato yang sama. Terus Dongu malah menuduh Gil Ho dan juga Jaehi yang memberikan pengaruh buruk sama anaknya dia. Padahal sebenarnya nggak gitu ya kan. Ya akhirnya diturutin juga sama Gil Ho, dibilang bahwa ya emang betul anakmu itu sama aja kayak si Jaehi. Wanita panggilan makin emosilah si Dongu nggak terima di anaknya disebut kayak gitu. Dan dia juga menambahkan sama Dongu bilang bahwa untuk jangan sok terlihat baik padahal sebenarnya dia nggak tahu apa-apa tentang anaknya sendiri. Karena sebenarnya pada hari itu ketika Jaehi memperkenalkan Yoon Gil Ho dengan anak dari Kang Dongu yang bernama Kang Yeso, itu ternyata Yeso pada hari itu pengen tangannya ditato juga. Awalnya Gil Ho nggak mau kan karena dia tahu bahwa Yeso itu kan anak baik-baik dan juga lugu banget. Tapi ketika Yeso menunjukkan bekas luka di tangannya, akhirnya ya Gil Ho mau memberikan dia tato di tangannya. Keesokan harinya ketika Min So Jin memberikan laporannya dia kepada atasannya Jaksa Tak tuh nggak banyak komen karena seharusnya itu ada komen gitu dan membuat So Jin ini kayak bertanya-tanya dan setelah itu dia dibuat kaget karena hakim yang dia percaya kemarin itu adalah bestie dari Jaksa Tak dan ya sudahlah dia ceritakanlah semuanya sama Kang Dongu dan mereka berasa bahwa usaha mereka itu udah sia-sia banget karena ya percuma aja gitu. Sementara itu, Jaehi akhirnya memutuskan untuk mengambil HP-nya lagi karena dia bakal melakukan sesuatu. Dan ketika dia mau pergi dari sana, tiba-tiba aja Junsu mengirimkan dia video bahwa anggota keluarganya yang lain yang udah dianggap keluarga itu disiksa dan dia melaporkannya sama Yoon Gil Ho. Lalu Gil Ho menanyakan di mana keberadaan Jaehi, terus dia nggak kasih tahu, tapi dia bilang dia bakal pergi ke acaranya Junsu. Tanpa pikir panjang, Gil Ho langsung menyusul Kim Jaehi. Dan
Jang Ho, temannya Dongho itu langsung nelpon dia dan melaporkan bahwa Gil Ho itu pergi secara tiba-tiba, tapi dia nggak tahu kemana. Dan ketika ditelepon sama Dongho, Gil Ho memberitahukan bahwa dia bakal pergi ke tempatnya Junsu. Nah, Jae-hee udah sampai aja di sana dan dia pura-pura jatuh dan berkenalan dengan salah satu pendatang VIP, tamu VIP di sana, dan akhirnya dia ikutlah dan masuk ke acara yang diadakan sama Junsu. Ternyata acaranya itu adalah mempertarungkan orang kayak tarung tinju gitu. Nantinya bakal ditonton lah sama orang-orang yang bakal berinvestasi di tempatnya dia. Dan dengan acara ini banyak banget uang yang bakal dihasilkan sama Junsu. Mungkin jenis tradingnya kayak gitu kali ya. Namun tanpa mereka sadarin, Dongho, Jang Ho, dan juga tim yang lainnya sudah datang ke sana untuk menggerebek mereka. Dan mereka pun sudah bersiap-siap dan bakal menangkap Junsu. Nah, sementara itu, setiap orang yang meninggoy di pertarungan itu bakal dibiarin sama Junsu dan juga bakal diasingkan. Nah, ternyata Gil Ho memanfaatkan kesempatan dari orang yang sudah meninggoy di pertarungan itu dengan memakai topengnya dan langsung naik ke ring. Nah, sementara itu Jae-hee akhirnya berhasil menemukan rekan-rekannya dia dan berusaha melepaskan mereka dan bakal menyelamatkan mereka dari sana. Tapi dia udah keciduk sama Junsu karena dilaporkan sama rekannya Junsu ada Jae-hee di sana. Dan ternyata video di HP Jae-hee itu udah dia hapus, dia pindahkan ke tempat yang lain. Gak terima kanal itu, akhirnya Junsu langsung nyiksa Jae-hee dan dia pun mengatakan bahwa dia bakal ngekill Jae-hee. Tapi sebelum dia ngekill Jae-hee, dia harus bertemu dulu dong dengan Gil Ho biar lebih dramatis gitu kan. Tapi dia memberikan sedikit goresan di pipinya Jae-hee karena udah kesel banget. Gil Ho masih berjuang di atas ring dan semua orang-orang di sana dengan mudahnya dia kalahkan. Nah, tujuan dia masuk ke ring itu karena dia juga pengen mengakhirin acara itu biar uang dari Junsu itu pemasukannya nggak sesuai dengan ekspektasinya dia. Terus Junsu datang dan dia bilang bahwa kalau misalkan Gil Ho tidak melanjutkan itu, dia bakal ngekill Jae-hee. Nah, terpaksalah dia melanjutkan acara itu dengan orang-orang yang tersisa di sana dan banyak banget uang-uang yang masuk ke tempatnya Junsu melalui acara tersebut. Terus salah satu anak buahnya Junsu menyuruh untuk menghentikan acara itu karena mereka mengalami banyak masalah dan juga sudah ada polisi di luar. Tapi Junsu nggak mau karena itu cuan sama dia. Tapi ternyata tanpa dia sadarin Jae-hee itu sudah merekam dari mobil yang dia tumpangin tadi dan itu ditayangkan secara live. Dan dia kan idol ya, orang yang nonton pasti fansnya dia banyak dong, dan ya reputasinya dia bakal rusak banget. Kena kau gitu kan. Dan gak lama setelah itu dia juga dihianatin sama anggotanya dia dan dia ditinggalkan di sana sehingga dia bakal berhadapan langsung sama Yoon Gil Ho. Dikira sama Saike dia bakal lolos, tapi ternyata ketika dia mau keluar dia ditangkap sama polisi dan juga jaksa. Kena kau. Sementara itu Gil Ho dan juga Junsu langsung berhadapan 1 lawan 1. Pertarungan itu dimenangkan sama Gil Ho dan hampir aja dia ngekill Junsu, tapi untung aja dihentikan sama Kang Dongho. Kalau enggak bisa jadi Gil Ho bakal terjerat dan bakal ditangkap karena hal itu. Untung aja Dongho berhasil menghentikan Gil Ho. Sementara itu Sojin juga akhirnya bisa mengamankan Jae-hee dan akhirnya Jae-hee juga berterima kasih sama Sojin karena sudah menyelamatkan dia. This is so heartbreaking guys. Nah, keesokan harinya ketika Sojin mau menginterogasi Junsu, tiba-tiba aja ditemukan sudah tidak bernyawa gantung diri di kamarnya di rumah sakit. Yang ternyata itu adalah ulah dari jaksa Tak Lapet ini.
Aduh, nah karena dia tahu itu ulah bosnya dia langsung mendatangin bosnya. Cuma karena dia nggak memiliki power, akhirnya dibilang sama bosnya kalau kau masih mau kerja, udah mending kau pergi aja sana. Dan akhirnya sementara Sujin memilih untuk pergi karena dia juga benar-benar nggak bisa melawan bosnya untuk saat ini. Dia harus mengumpulkan bukti-bukti dan juga memutar otaknya. Terus untuk Dongu juga memiliki masalah karena tiba-tiba aja anaknya diciluk sama orang lain. Aduh, apakah yang terjadi dengan Yeso? Berhasilkah Dongu menyelamatkan anaknya? Setelah mengetahui anaknya Yeseo diciluk sama orang lain, Dongu langsung melihatnya di CCTV menggunakan bantuan rekan-rekannya. Tapi hingga saat ini Dongu belum mendapatkan lokasi di mana Yeseo berada. Apalagi HP-nya itu benar-benar nggak bisa dihubungin ataupun nggak aktif. Sementara itu Yeseo ternyata dibawa ke tempat ini sama seorang perempuan yang bernama Choi Suin. Ternyata dia kenal dengan sosok Jenny ataupun Kim Jae-hee, di mana Kim Jae-hee tidak pernah memberitahukan tentang Choi Suin kepada Yeseo terutama tempat ini. Dan Choi Suin memilih untuk mengurung Yeseo di tempat tersebut. Dia nggak peduli walaupun Yeseo menanyakan di mana keberadaan dari Jae-hee sekarang. Dan Yeseo sempat mengatakan dan selalu mengatakan bahwa dia diselamatkan oleh Kim Jae-hee. Jadi pada waktu itu ketika di sekolah, mereka kan dalam sekolah yang sama dan juga satu kelas. Waktu itu Yeseo lagi digangguin sama teman-temannya dan dia ngumpet di kamar mandi. Lalu dia pengen menghukum teman-temannya itu dengan mengarahkan pisau ke arah mereka. Tapi teman-temannya sudah nggak ada di sana. Yang ada hanya Jae-hee yang mau merokok pada saat itu. Dan ketika Yeseo digangguin lagi sama teman-temannya, disitulah Jae-hee ngebelain Yeseo. Dan itulah awal mula mereka berdua itu bisa menjadi dekat. Walaupun sebenarnya Yeseo itu masih belum terlalu percaya banget dengan Jae-hee. Dan dia pengen belajar sama Jae-hee bagaimana rasanya menjadi kuat dan juga bisa membela diri. Hingga suatu hari digangguin lagi lah Yeseo sama teman-temannya. Dan lagi Jae-hee ngebelain Yeseo di sana. Dan ketika yang lainnya sudah bubar, salah satu temannya datang nyerang mereka lagi. Karena Yeseo menghindar, jadinya teman mereka yang mengodorong tadi akhirnya jatuh dari atas gedung. Yeseo ngerasa bersalah akan hal itu dan menyalahkan dirinya sendiri bahwa dialah yang nge-kill teman mereka. Tapi Jae-hee bilang itu kesalahan dari teman mereka sendiri dan dia meminta kepada Yeseo untuk tetap tenang karena itu bukan kesalahan dia sama sekali. Itulah ingatan-ingatan yang membuat Yeseo itu benar-benar peduli banget dan berterima kasih sama Jae-hee. Sementara itu keadaan Gilho ya dia memang sudah baik-baik saja tapi masih penuh dengan luka. Dan dia sudah menitipkan Jae-hee kepada Dongu karena Dongu juga sudah berjanji bakal menjaga Jae-hee. Jadi dia ngerasa bahwa ya mungkin Jae-hee pasti aman kalau misalkan dia bersama Dongu. Nah Jae-hee kebetulan sudah sadar di rumah sakit. Dan ketika ditanya sama Dongu di manakah video yang direkam sama Jae-hee, karena itulah makanya dia selalu dikejar-kejar sama mereka dan juga hampir di-kill. Nah tapi Jae-hee nggak mau ngejawab, dia cuma bilang dia kasih sama orang lain, cuma dia nggak kasih tahu sama siapa dia kasih video itu. Jadi sebelum dia jawab dia meminta sama Dongu untuk diantarkan membeli makanan, diantarkanlah sama Dongu. Nah ketika Dongu menerima telepon dari rekannya dan ngebahas tentang Yeseo, di sanalah Jae-hee mendengarkan dan dia khawatir banget dengan keadaan dari Yeseo. Nah kemudian dia mengalihkan perhatian dari Dongu dan langsung kabur dari tempat itu. Dongu yang akhirnya menyadarin bahwa kok Jae-hee ini gak ada lagi. Dia langsung pergi mencari Jae-hee, tapi karena waktu itu lagi hujan lebat secara tiba-tiba, akhirnya dia tidak menemukan di mana Jae-hee berada. Keesokan harinya, temannya Gilho memberikan dia tiket kapal dan dia bilang sama Gilho untuk segera meninggalkan Gangnam karena udah gak aman lagi untuk dia dan juga orang-orang masih mengejar dia hingga sekarang. Cuma Gilho yakin banget bahwa ada yang aneh dengan meninggoinya si Yunsu, jadi dia bakal menyelidikin itu dulu. Nah terus tiba-tiba Yeseo ditemukan sama tukang taman tertidur di lokasi itu. Nah gak lama setelah itu, setelah dilaporkan sama si tukang taman, akhirnya Yeseo pulang ke rumahnya dan orang tuanya sudah mulai lega karena anak mereka sudah pulang dengan selamat. Nah ternyata dia itu digantikan sama Jae-hee. Akhirnya Jae-hee memberikan video itu kepada Kay
orang yang nangkap dia sekarang, dan Jae-hee bakal dia jadikan untuk live streamer lagi. Jadi sebelum Jae-hee itu bergabung dengan Gil-ho, kerja di tempat Gil-ho, dia itu adalah anak buah dari si K dan juga dia teman dari Choi Soo-in ini, makanya mereka itu saling kenal. Dan Soo-in juga menyampaikan bahwa keadaan dari Yeseo sekarang itu sudah baik-baik aja dan dia sudah pulang ke rumahnya dia dengan selamat. Dan sebenarnya Soo-in juga menyuruh Jae-hee untuk pergi dari sana, cuma Jae-hee nggak enak sama Soo-in karena terus ngebantuin dia, dan kalau misalkan ketahuan dia kabur dan dibantuin sama Soo-in, Soo-in lah yang bakal di-kill sama K. Jadi Jae-hee tetap bertahan di sana. Dia memilih sesuatu jalan yang harus dia pilih dan dia meminta tolong sama Choi Soo-in karena ada hal yang bakal dilakukan ketika dia live streaming nantinya. Nah, by the way, Kang Dong-woo diberitahukan sama rekannya dia bahwa mereka itu menemukan di mana keberadaan dari Jae-hee yang sekarang itu tiba-tiba muncul di situs gelap di dark web gitu tentang live streamer yang bernama Jennie, dan itu adalah Jae-hee. Dan setelah diperhatikan sama Dong-woo tempat lokasinya, dia menemukan sesuatu dan kayaknya dia tahu lokasinya di mana. Sementara itu Gil-ho juga diberitahukan sama Soo-in tentang rekaman suara yang merupakan pesan terakhir dari Jennie ataupun Jae-hee untuk dia. Harusnya dia naik kapal pada malam itu, nggak jadi, dia langsung pergi mencari Jae-hee. Nah, Kang Dong-woo yang udah sampai di lokasi, dia berusaha untuk mencari Jae-hee dan juga mencegahnya. Dan akhirnya Jae-hee langsung melakukan live streaming dan menyapa fans-fansnya karena sudah lama banget dia tidak melakukan hal itu. Dia disambut dengan baik sama fans-fansnya. By the way, live streamingnya itu ya kayak gini, agak 18 plus ya guys ya. Nah, ketika Dong-woo sudah hampir menemukan Jae-hee, dia malah disuntik sama si K. Jadinya dia lemes karena yang disuntikkan sama si K itu adalah obat bius. Dan datanglah bos besarnya yang bernama Pak Choi. Akhirnya dia muncul. Ini dia orangnya guys. Wow. Dan setelah itu mereka dikejutkan dengan Jae-hee. Tiba-tiba Jae-hee mecahin kaca dan dia bakal bundir. Dia langsung memberikan ucapan perpisahan sama mereka semua, sampai jumpa di neraka, dasar kalian bajangan. Setelah itu dia langsung melompat dari atas sana dan akhirnya Jae-hee pun meninggoy. Dan Gil-ho baru aja sampai sana dan dia melihat kerumunan dan ternyata itu adalah Jae-hee. Gil-ho dilarang oleh petugas untuk datang ke sana karena itu adalah TKP, dan dia melihat sosok K penyebab semua itu, dan juga si Pak Choi yang luar biasa lucu. Dia mengejar mereka tapi nggak bisa. Ternyata Jae-hee juga mengirimkan pesan kepada Yeseo, dan pada hari Yeseo itu digangguin sama teman-teman yang di atap. Ternyata pada hari itu Jennie ataupun Jae-hee sempat mau bundir, cuma dihentikan karena dia mendengar bahwa Yeseo itu lagi dijailin sama teman-temannya. Makanya dia mengurungkan dirinya untuk gak jadi bundir. Dia menceritakan kenangan-kenangan masa lalunya dengan Yeseo, dan dia juga memberikan pesan terakhirnya yang mengisyaratkan bahwa dia bakal mengakhiri hidupnya. Yeseo mengetahui hal itu sedih banget karena dia harus kehilangan sahabat dekatnya. Pemakaman Jae-hee diurus sama Dong-woo dan dia bertindak sebagai walinya. Tapi Yeseo menyalahkan ayahnya atas apa yang terjadi kepada Jae-hee. Jadi dia bilang bahwa ayahnya lah penyebab Jae-hee itu meninggoy, itu sama aja dengan dia juga meninggoy. Dan setelah itu dia kabur dari rumah dan gak ada kabar sama sekali. Sementara itu Gil-ho juga hanya membuang kenangan-kenangan dia bersama dengan Jae-hee, dan dia bakal berjanji bakal membalaskan dendamnya kepada K dan juga Pak Choi, si tua bangka Lucnut itu. Nah, sementara itu Min So-jin akhirnya dikeluarkan dari kantornya dan juga diturunkan jabatannya dari jaksa menjadi peneliti di desa. Nah, sebelum dia pulang, dia melihat file-file dari HP-nya Junsu.
dan dia menemukan sesuatu tentang Pak Choi. Lalu dia menghubungin Pak Choi dari HP-nya Junsu. Nah, dari sana dia meminta sama Pak Choi untuk bertemu, dan akhirnya pada malam itu Sojin memutuskan untuk bertemu dengan Pak Choi. Nah, dari pertemuan mereka sebenarnya Sojin itu bilang bahwa dia bakal mengekspos hubungan antara Pak Choi dan juga Pak Tak. Namun Pak Choi nggak takut dengan ancaman yang diberikan oleh Min Sojin. Malah dia menawarkan sama Sojin gimana kalau misalkan mereka bekerja sama. Dan dia juga berjanji kepada Min Sojin kalau misalkan Sojin mau bekerja sama-sama dia dan menuruti permintaannya, maka dia bakal memberikan imbalan yang besar sama Sojin, terutama mau jabatan apa yang kau minta bakal dia wujudkan. Wadaw. Nah, 3 bulan akhirnya berlalu. Cukup banyak hal yang berubah di Gangnam, terutama Kang Dongu. Sekarang dia sudah tidak berprofesi lagi sebagai polisi, tapi dia menggantikan Gilho, malah mengantar para perempuan-perempuan londur di malam hari. Nah, pokoknya dia menerima orderan mengantar jemput para londur, dan ya dia mendapatkan imbalan dari sana. Pokoknya dia bukan seorang polisi lagi, dia benar-benar sudah keluar dari jabatannya dia. Nah, ada alasan kenapa dia melakukan hal itu, dan dia juga menemukan seorang anak dari menteri yang sering mabok-mabokan dan juga mengonsumsi narkoboy tapi masih aman hingga sekarang. Dan informasi itu biasanya didapatkan dari londur-londur yang dia antar kemanapun mereka pergi. Bahkan dia juga sudah pindah rumah ke tempat yang lebih kecil kayak di motel ataupun di kos-kosan gitu, dan dia mengumpulkan beberapa barang bukti termasuk jenis narkoboy yang baru diproduksi sama situs web gelap itu. Dan bahkan dia juga jarang banget mengaktifkan handphonenya dan tidak pernah membalas pesan dari teman-temannya. Nah, dia ternyata melakukan hal itu dan juga keluar dari kepolisian karena dia pengen mencari di mana keberadaan anaknya dia, si Yeseo, yang sampai sekarang dia juga nggak tahu di mana. Terus kan Gilho datanglah ke tempat salah satu pengedar narkoboy yang dibentuk sama K dan juga Pak Choi. Nah, akhirnya Gilho memberikan gencatan senjata dengan membakar beberapa produk mereka yang mau dikirim, dan dia bilang bahwa sampaikan ke K tentang pesannya dia. Nah, hubungan Dongu dan juga Sojin ternyata tidak berjalan dengan lancar lagi. Mereka itu nggak bisa kerja sama lagi. Ketika Dongu ngebahas tentang anak menteri yang dia lihat menggunakan narkoboy, itu kan ternyata diamankan sama Sojin, dianggap tidak mengonsumsi hal itu dan juga ya lolos-lolos aja gitu sama dia. Padahal udah dikasih bukti sama Dongu, barang bukti, tapi Sojin bilang, udahlah lo itu sekarang rakyat biasa, gitu aja dikasih taunya. Nah, karena sekarang dia itu kan jabatannya tinggi banget guys, sebagai kepala departemen anti korupsi. Wow, jadi dia pasti menerima tawaran dari Pak Choi. Bahkan ketika dia disindir sama reporter streaming ini, dia sama sekali nggak peduli dan dia bilang bahwa ya, silahkan berkomentar sesuka hati. By the way, Pak Choi ternyata mulai gercep nih. Dia bakal mendirikan sebuah kota yang diberi nama High Healthcare Town. Nah, tapi ternyata Pak Tak dan juga wali kota itu nggak setuju dengan rencana yang dibuat sama Pak Choi. Nah, akhirnya mereka berdua berkolaborasi dan juga menentang hal tersebut. Dan karena mereka menentang, membuat Pak Choi marah besar dong dan juga emosi jiwa, terutama sama Pak Tak. Nah, setelah itu dia mengundang Pak Tak pada malamnya untuk membicarakan hal itu. Ternyata Pak Tak tetap meminta bagian dia sebanyak 30%. Dia nggak mau rugi gitu aja dong. Nah, karena permintaan Pak Tak yang sudah menurut Pak Choi itu udah kayak nggak di luar Nurul lagi ya kan. Jadi dia menyuruh Sujin untuk bertindak. Nah, pertama dia ke tempat Pak Wali Kota dan mengancam bakal membeberkan apa yang dilakukan sama istri Pak Wali Kota. Ya kayak korupsi gitulah. Nah, tapi Pak Wali Kota memilih untuk menurutin Sujin. Jadinya ya posisi dia aman-aman aja. Cuma berbeda dengan Pak Tak yang nggak mau dan juga agak keras kepala.
Dan Sujin juga diminta untuk mengurusin Kementerian Pangan dan juga obat-obatan sama Pak Choi. Dan untuk Pak Choi biar dia yang urus gitu kan. Nah kata Pak Choi, karena dia mempromosikan Sujin tuh nggak mudah, ya Sujin juga harus menyelesaikan masalah-masalah berat yang dia hadapin. Nah setelah itu Sujin langsung menyelesaikan Pak Tak. Dia langsung menyampaikan sama Pak Tak bahwa Pak Tak itu bakal ditangkap karena dia juga sudah mempunyai surat resmi penangkapan Pak Tak terkait dengan kasus korupsinya dia sendiri. Nah Pak Tak pun akhirnya tidak bisa mengelak lagi, jadinya dia ditahan dengan dugaan korupsi dan juga penyuapan. Dan Pak Tak berpesan sama Sujin bahwa tengok aja nanti kau bakal ngerasain balasannya. Ya sama aja sih kalian. 예서가 뭐 요기 있다는 보장은 있고. Terus kan Kang Dong-woo akhirnya ditemukan sama temennya Kim Jang-ho. Jang-ho bertanya sama Dong-woo kenapa dia menghilang selama ini, dan akhirnya Dong-woo cerita bahwa dia mendapatin suatu hari bahwa HP-nya Jae itu akunnya dia tiba-tiba aja aktif dan dia yakin banget bahwa yang memakai akun itu adalah anaknya dia, Yeseo, dan kayaknya anaknya itu berhubungan dengan sindikat narkoboy yang baru-baru ini diedarkan. Jadinya makanya dia keluar dari kepolisian dan juga menyamar menjadi supir taksi, terpaksa juga bekerja sebagai itu untuk mencari di mana keberadaan Yeseo. Karena setiap ada pengedaran narkoba itu, Yeseo itu aktif gitu, HP-nya Jae itu aktif. Jadi dia yakin banget Yeseo ada hubungannya sama itu. Nah, ketika dia lagi nganterin pelanggan bersama dengan Choi Soo-in, di sanalah dia dibuntutin sama Yoon Gil-ho. Dan ketika itu akhirnya setelah 3 bulan lamanya mereka berdua berjumpa lagi, dan Gil-ho langsung melayangkan tinjunya kepada Dong-woo karena Dong-woo nggak nempatin janjinya menjaga Jae-hee. Gil-ho juga meminta sama Dong-woo untuk jangan pernah ikut campur lagi dengan urusannya dia, karena dia udah nggak percaya lagi sama Dong-woo. Terus dia juga memperingatkan sama Choi Soo-in bahwa Dong-woo itu adalah polisi, bukan supir. Cuma di sini Choi Soo-in itu bilang bahwa ya kalau misalkan dia nyalahin Dong-woo masalah Jae-hee itu nggak bisa, karena itu adalah pilihan Jae-hee sendiri. Tapi Gil-ho nggak peduli dan dia juga nanya sama Choi Soo-in di mana keberadaan dari Kei. Choi Soo-in nggak mau bilang dan tetap menutup mulutnya. Ya karena dia juga mau gak mau bertahan hidup, ya kan? Terus kan Min Soo-jin memutuskan untuk bertemu lagi sama Pak Choi karena ada informasi terbaru yang bakal dia berikan terkait dengan menteri obat yang pengedaran obat gitulah yang disuruh sama Pak Choi beberapa waktu yang lalu. Dan akhirnya Soo-jin juga diberitahukan sama Pak Choi tentang rencana besarnya dia. Jadi dia memanfaatkan semua sektor itu untuk bisa mengedarkan narkoboy baru yang sedang dia buat yang berwarna orange itu. Jadi itu narkoboy bakal bisa merusak sistem dari manusia yang nantinya membuat manusia itu menjadi seperti zombie, dan nanti setelah mereka menjadi kayak zombie maka mereka bakal dibuatlah di kota yang bakal dia buat nanti. Setelah mereka sembuh baru mereka mengkonsumsi itu lagi dan gitulah terus. Jadi manusia itu dibuat kayak bahan percobaan sama dia. Benar-benar kakek lecnet sekali Anda ya. Nah, by the way, Dong-woo mendapatkan kabar bahwa bakal ada pesta untuk merayakan pengedaran narkoboy yang terbaru. Jadinya dia bakal pergi ke sana. Dan setelah dia sampai di alamatnya, dia mendapatin bahwa HP-nya Jae-hee itu aktif kembali. Nah, di sana emang betul dong tebakan dia, ada anaknya si Yeseo yang udah ikut-ikutan pesta narkoba itu, dan juga dia udah make coy. Dia langsung masuk ke atas dan mencari di mana keberadaan dari anaknya dia, karena dia yakin banget bahwa Yeseo itu ada di sana. Dia masuk ke dalam, tapi di sini dia belum menemukan keberadaan dari Yeseo. Dan yang menemukan pertama kali Yeseo adalah Choi Soo-in, karena dia juga mendapatkan bahwa HP-nya Jae itu aktif. Dan ketika dia cek, akhirnya dia menemukan bahwa oh ternyata kau ya. Dan gak lama setelah itu Dong-woo menemukan anaknya, cuma pintu itu kan terkunci. Jadinya Yeseo diam aja dan dia gak peduli sama ayahnya, apalagi dia kan masih nge-fly pada waktu itu. Terus
Dongu nggak mau membiarkan anaknya lolos gitu aja, dia langsung mengejar mereka ketika mereka masuk mobil, tapi ternyata ya dia telat dan mereka udah pergi gitu aja. Yeseo juga kayak kau beban kali bejir, malah jadi londur kok di situ. Kampret. Nambah masalah aja ya kok aku bilang si Yeseo ini. Aduh. Nah, ketika Dongu ngejar Yeseo, dia ditabraklah sama Kei. Terus Kei langsung mengamankan Dongu dan langsung masukkan Dongu ke mobilnya dia. Dan ketika mereka mau pergi, langsunglah dikasih salam pertemuan kembali sama Yoon Gil-ho. Dan akhirnya setelah sekian lama mereka bertemu lagi. Wah, bakal ada duel seru nih antara Gil-ho dan juga Kei. Sesampainya Yoon Gil-ho di sana, dia langsung pergi menyelamatkan Kang Dongu yang lagi disekap oleh Kei dan juga rekan-rekannya. Sebenarnya Gil-ho dan juga Kei itu sudah saling kenal satu sama lain. Jadi kejadian yang membuat mereka itu berantem sekitar 7 tahun yang lalu, ada sesuatu hal yang membuat Gil-ho itu emosi jiwa kepada Kei, sehingga mereka berdua berduel hingga saat itulah mereka tidak pernah akrab lagi hingga sekarang. Bahkan saat ini mereka bakal menyelesaikan masalah mereka sekitar 7 tahun yang lalu, tapi pada saat itu polisi datang sehingga mereka harus menunda duel mereka. Lalu Gil-ho langsung ngebawa Dongu untuk pergi ke tempat yang aman dan langsung pergi meninggalkannya setelahnya. Kemudian Dongu pergi menghampirin salah satu gadis yang sering dia antar jemput biasanya. Nah, dia bertanya sama gadis ini di mana keberadaan dari Choi Soo-in sekarang. Lalu dia kasih nomor handphonenya dan diteleponlah sama Dongu dan dia bertanya sama Soo-in di mana dia sembunyikan anaknya. Namun Soo-in mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa dan dia juga tidak mau ikut campur dengan urusan tersebut karena itu urusan keluarganya Dongu. Terus si gadis yang di sana menyampaikan sama Dongu kayaknya dia pernah melihat sosok Kei dan dia juga kasih tahu lokasinya, cuma itu dia nggak tahu pasti karena waktu itu kan dia lagi ngefly banget, dia hanya ingat samar-samar saja. Lalu dia kasih alamat itu kepada Kang Dongu. Terus kan Choi Soo-in yang penasaran kenapa tiba-tiba aja Yeseo itu datang ke situ dan juga bergabung sama dia. Dia tanyalah alasan Yeseo dan kalau misalkan Yeseo berbohong, dia suruh Yeseo pulang aja kembali ke ayahnya. Tapi Yeseo nggak mau, dia bilang bahwa dia bakal melakukan balas dendam kepada orang-orang yang sudah membuat Jae-hee menjadi seperti itu. Lalu dia juga menunjukkan kepada Soo-in video yang sudah direkam Jae-hee bersama dengan Jung-hwa pada hari itu. Karena video itu penting banget, makanya Jae-hee memberikannya kepada Yeseo untuk disimpan dulu dan diberikan sama ayahnya. Nah, ketika Soo-in melihat isi video itu, akhirnya dia tahu apa alasan dari Jae-hee itu dikejar-kejar sama orang-orang itu. Makanya Yeseo bilang gimana pun ceritanya dia bakal membalaskan dendam Jae-hee yang sudah dibuat seperti itu oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, sementara itu Kang Dongu akhirnya pergi ke lokasi yang disampaikan sama si gadis tadi. Ternyata itu adalah klub Hyena yang sudah tutup beberapa waktu yang lalu, dan di sana ternyata dia bertemu juga dengan Yoon Gil-ho. Mereka itu kan memiliki tujuan yang sama. Nah, lalu mereka merasakan ada pergerakan orang lain selain mereka di situ. Lalu mereka ceklah siapakah orang selain mereka di sana. Nah, mereka masuk ke ruangan ini dan ternyata orang tersebut adalah si Saike. Saike langsung melakukan penyerangan kepada Kang Dongu, tapi untung aja yang kena tangannya. Kalau misalkan kena kepalanya, bisa-bisa dia langsung meninggoy di sana. Lalu Saike langsung diamankan sama Gil-ho dan ternyata di sini dia itu mohon-mohon sama mereka untuk jangan di-kill dan dia menunjukkan sesuatu kepada Dongu dan juga Gil-ho yang membuat mereka berdua itu sedikit tercengang. Dan ternyata yang ditunjukin sama Saike adalah kumpulan narkoba yang banyak banget yang sudah siap untuk dia distribusikan. Mereka langsung mengamankan Saike dan meminta dia untuk menghubungi Kei karena tujuan mereka adalah harus bertemu dengan Kei.
Sedangkan posisi Kei sekarang, dia pergi ke tempatnya Suin untuk ngecek keadaan dan dia lihat para gadis-gadis itu apakah masih nurut semua ataupun tidak. Setelah dia cek, ternyata memang tidak ada yang mencurigakan sama seperti yang dibilang sama Suin. Cuma dia peringatkan sama Suin kalau misalkan Suin macam-macam, dia bakal menghabisi Suin. Setelah itulah dia mendapatkan telepon dari Saike dan mengatakan bahwa Dongwoo dan juga Gilho ada di klub Hyena. Sekarang dia juga melakukan pengancaman sama dia dan bakal menghancurkan narkoba-narkoba yang bakal mereka distribusikan. Nah setelah itu kan, Dongwoo dan juga Gilho tidak langsung membebaskan Saike gitu aja. Jadi mereka tetap mengamankan Saike. Dan setelah dicek lagi sama Dongwoo, ternyata mereka itu udah direkam di sana dan ada kamera tersembunyi. Jadi mereka itu udah dipantau juga sama Kei. 준비됐지? Choi Suin mengajak Yeso untuk berbicara lagi dan dia tanya apakah Yeso benar-benar siap dengan rencana mereka ataupun tidak. Nah setelah itu dia nelpon Dongwoo dan mengatakan bahwa dia minta tolong banget sama Dongwoo untuk mengamankan gadis-gadisnya bersama dengan Yeso dan membawa mereka ke pusat rehabilitasi untuk biar mereka aman aja gitu. Dan mendengar rencana tersebut, Gilho bilang sama Dongwoo, udah kamu pergi duluan aja, biar dia di sana karena salah satu di antara mereka harus mengorbankan diri. Kalau enggak, mereka bakal diburu sama Kei. Ya sudah, Dongwoo memutuskan pergi untuk mencari anaknya, Yeso. Dan gak lama setelah itu datanglah anak-anak buahnya Kei ke tempatnya Dongwoo. Nah di luar perkiraan Dongwoo, mereka itu menggunakan bius dalam bentuk asap seperti ini yang membuat Gilho itu menjadi panik dan akhirnya dia jatuh pingsan. Setelah itu mereka langsung mengamankan Gilho dan membawanya kepada Kei. 곧 올 거야, 니네 아빠. 집에 가. Suin menyuruh Yeso untuk segera pulangkan ayahnya dalam perjalanan ke sana dan membatalkan kegiatan dari gadis-gadisnya. Tapi setelah itu, di luar dugaan Suin, ternyata Kei tahu rencananya dia. Akhirnya Suin langsung diamankan sama Kei dan karena Suin sudah dituduh berkhianat sama dia dan sudah terbukti juga, akhirnya Suin itu di-kill sama Kei. Walaupun Suin sudah mengamankan HP-nya dan tidak ada satupun file di HP-nya dia. Kemudian Yeso dan juga gadis-gadis lainnya dibawa sama Kei ke tempat Pak Choi dan Pak Choi bilang, oke, amankan aja. Walaupun Dongwoo nggak ada, setidaknya anaknya dia ada sama mereka. Kang Dongwoo tidak sempat berpapasan dengan mereka karena ketika dia sampai di tempatnya Suin, mereka itu udah nggak ada di sana dan kondisinya sudah kosong. Dia nyari-nyari nggak ada orang dan dia telepon Suin, HP Suin bunyi dan dia pun pergi ke atas dan ternyata kondisi Suin sudah seperti ini. Di sini Suin itu masih hidup dan dia menyempatkan untuk memberikan titipan Yeso kepada ayahnya, yaitu rekaman yang sudah diberikan sama Jae-hee kepada mereka. Dan kondisi Suin pada saat itu sudah sekarat banget dan kemungkinan dia itu meninggoy. Yang penting dia sudah menyampaikan pesan dari Yeso untuk diberikan video itu sama ayahnya. Dan ketika dicek sama Dongwoo, akhirnya isi video itu terungkap juga. Jadi pada waktu itu Jae-hee memang ngerekam kejadian di sana. Jadi pada saat itu kan pejabat-pejabat sama Pak Choi lagi berkumpul untuk membicarakan rencana mereka. Dan salah satu gadis di sana bakal dijadikan kelinci percobaan sama Pak Choi. Dan mereka suntikanlah narkoba tersebut kepada cewek itu dan mereka juga memberikan penawarnya. Nah ternyata pada saat itu memang semuanya baik-baik aja dan mereka merasa bahwa rencana mereka ini bakal berhasil. Nah semuanya direkam sama Jae-hee. Nah setelah itu rekaman itu dikasih tahu sama Dongwoo sama rekannya untuk dianalisis. Lalu dia pergi menemuin salah satu rekannya, Sujin. Nah di sini dia memberitahukan bahwa selama ini Sujin memang bergerak juga untuk mencari bukti-bukti dari Luchnut yang bekerja sama dengan Pak Choi. Lalu dia bertanya di mana keberadaan Sujin dan dia nelpon Sujin dan mereka bakal bekerja sama lagi. Jadi di sini dia minta tolong sama Sujin kan anaknya dibawa ke tempatnya Pak Choi. Dia minta sama Sujin untuk mengamankan anaknya dulu. Setelah itu dia pergi ke sana. Nah Sujin akhirnya pergi ke tempat Pak Choi dan ketika dia masuk ke sana semuanya sudah hadir termasuk pejabat-pejabat lain. Dan yang membuat Sujin terkejut banget adalah
Nah, ada kehadiran seseorang yang ditunggu-tunggu juga sama Pak Choi, yang ternyata itu adalah Tak Suil, yang harusnya kan dia itu sudah dipenjara tapi bebas gitu aja. Dan Sujin nanya dong sama Pak Choi, ini apa-apaan nih gitu. Pak Choi bilang, iya kamu tahu sendirilah, kan kamu bilang mau ikut keseluruhan rencana, dan itu adalah bagian dari rencana mereka. Dibuat seakan-akan ditangkap tapi ternyata dibebaskan. Ya sudah, Sujin gak mau ambil pusing dan dia memberikan kontrak kerja antara Pak Choi dengan orang-orang itu, dan mereka membacanya terlebih dahulu. Dan setelah itu Pak Choi memiliki sebuah rencana. Dia bakal memberikan 10 kali dosis lebih banyak narkoboy yang bakal disuntikan sama gadis-gadis yang mereka bawa. Dan kata dia, penawar yang sudah dia siapkan itu benar-benar ampuh. Dan ketika mereka coba, iya, perempuan itu langsung nge-fly dan mereka bakal memberikan dosis penawarnya. Tapi ya, gadis yang pertama tadi akhirnya meninggoy. Tapi Pak Choi nggak nyerah, dia bilang iya reaksi tiap orang kan beda-beda. Ya udah lanjutkan aja gitu. Dan ada salah satu menteri di sana yang ngeluh dan Pak Choi nggak suka dengan itu. Udah lihat aja. Jadi dia bilang tetap melanjutkan eksperimen tersebut, dan yang belum dicobakan adalah Yeso. Lalu Sujin meminta sama Pak Choi untuk menunda dulu, karena dia bilang udah tanda tangan kontrak aja dulu biar semuanya jelas gitu kan. Akhirnya Pak Choi setuju dengan pendapatnya Sujin. Dia bilang oke, ditunda aja dulu, dan dia meminta rekan-rekan yang di sana untuk membaca dan juga memahamin kontraknya sebelum menandatanganin. Di sisi lain, Kei mencoba untuk menanyakan bagaimana kondisi dari Gil-ho ke rekan-rekannya. Mereka bilang dia masih pingsan, tapi ternyata ketika mereka cek, Gil-ho itu sudah sadar dan menghajar mereka semua. Lalu dia mengabarkan sama Dongwoo bahwa dia itu sudah sampai di sebuah perusahaan farmasi, yang ternyata Dongwoo juga kebetulan sudah sampai di sana. Tapi anak-anak buah dari Kei itu banyak banget sehingga mereka berdua cukup kewalahan. Lalu Gil-ho menyuruh Dongwoo pergi lebih dahulu karena urusannya lebih penting di sana selagi dia menghalangi anak-anak buahnya Kei. Dongwoo berhasil masuk ke dalam gedung, tapi di sana dia masih dihalangin sama Kei dengan anak-anak buahnya yang banyak banget. Lalu dia menunjukkan bahwa dia memiliki video yang direkam sama Jae-hee. Sementara itu Tak Suil nggak setuju dengan kontrak yang sudah dibuat sama Pak Choi karena keuntungannya 51% sama Pak Choi, sedangkan 49% lagi dibagi-bagi sama mereka semua. Mereka nggak senang dong karena itu kecil banget. Jadi Pak Tak ini bilang bahwa ini nggak adil banget dong. Dan tiba-tiba mereka juga dikabarkan bahwa Dongwoo ada di tempat itu dan memiliki video yang direkam sama Jae-hee, dan mereka makin protes sama Pak Choi karena kan mereka nggak tahu bahwa video itu ada sama Dongwoo, dan dikirimlah sama Dongwoo ke mereka semua video tersebut dan mereka langsung ketar-ketir. Sementara itu Dongwoo mencoba untuk pergi ke atas agar dia bisa bertemu dengan anaknya. Nah, semua menteri-menteri termasuk Tak Suil itu panik banget karena video itu kan menunjukkan wajah mereka dengan sangat-sangat jelas. Nah, Pak Choi dengan santainya bilang, loh kalian semua kan udah pada tahu, jadi ya apa, tanda tanganin aja tuh kontraknya. Tapi mereka nggak mau, termasuk Tak Suil. Tak Suil yang paling vokal di sini dan dia mengancam bahwa produk dari Pak Choi nggak akan diluncurkan. Karena Suil itu ngeyel, akhirnya ya dia di-kill sama Pak Choi. Gak mau bernasib sama dengan Tak Suil, yang lainnya terpaksa menandatanganin kontrak itu dan mereka langsung pergi dari sana dengan lari terbirit-birit. Sementara itu Gil-ho ngebantuin Dongwoo lagi agar dia bisa sampai ke tempat anaknya. Jadi dia bilang, udah kamu pergi aja biar dia yang ngurusin orang-orang tersebut. Dan dia pun langsung menutup semua akses pintu-pintu di sana biar mereka tidak bisa mengejar Dongwoo. Walaupun sebenarnya Dongwoo pengen banget ngebantuin Gil-ho, Gil-ho bilang semuanya bakal aman, dia yang bakal menanganin di daerah itu. Intinya dia pergi aja untuk menyelamatkan anaknya, Yeso. Nah, sekarang Gil-ho bakal berhadapan dengan Kei, dan inilah yang terjadi.
Pertarungan sengit itu dimenangkan oleh Gilho dengan matanya kayak dicolok sama dia. Mampus kau. Nah, sementara itu kan Pak Choi nyuruh Yeso untuk masuk ke ruangan tempat dia berada. Yeso masuk dan dia disuruh melayanin Pak Choi. Dan Pak Choi nanya nih sama Yeso, siapa nama dia? Yeso berbohong, dia bilang namanya Jenny. Dan ternyata dia nggak tahu kalau Pak Choi itu tahu identitasnya, namanya adalah Yeso, dan Jenny itu udah meninggoy. Lalu Yeso mencoba untuk menyerang Pak Choi tapi gagal total, dan hal itu membuat Pak Choi marah besar hingga dia melakukan ini kepada Yeso. Gak lama setelah itu Dongu sampai di sana, tapi Yeso itu bakal disuntik sama Pak Choi. Dan bener aja dong, Pak Choi langsung melakukan itu dan kondisi Yeso sekarang langsung nge-fly. Dongu udah pasrah banget kalau misalkan anaknya bakal kenapa-kenapa. Dan Yeso kondisinya udah kayak parah banget, tapi untung aja pada saat itu Sujin melihat ada penawarnya di sana. Dia ambillah penawar itu, lalu dia berikan kepada Yeso. Walaupun kemungkinan untuk selamatnya kecil banget karena yang lainnya kan pada meninggoy tadi. Lalu mereka lihat reaksi yang terjadi kepada Yeso dan keajaiban pun datang. Ternyata di Yeso itu berhasil. Dia kembali sembuh ketika penawarnya diberikan sama dia. Dan tanpa mereka sadarin, si Pak Choi ini, Pak tua ini udah kabur. Lalu Sujin bilang, itu harus dikejar tuh. Dikejarlah sama Dongu. Dan dia tidak membiarkan Pak Choi kali ini lolos gitu aja. Lalu dia menghalangin mobil Pak Choi dan dia langsung berikan pelajaran berharga kepada Pak Choi. Mampus kau, kesel kali. Dan Dongu sebenarnya langsung pengen menyelesaikan Pak Choi, tapi disuruh untuk jangan sama anaknya. Karena kalau misalkan dia nge-kill Pak Choi, maka dia bakal dicap sebagai killer. Nah, ya udah, Gilho kan kebetulan ada di sana. Dia langsung ngambil pistolnya dan nge-kill Pak Choi. Nah, jadi digantikanlah sama Gilho, jadi Dongu ya amanlah posisi dia. Dan agar Gilho tidak tertangkap, Dongu membiarkan Gilho pergi dari sana agar dia juga tetap bisa hidup. Nah, sementara itu Dongu menghampiri anaknya dan akhirnya mereka berdua berbaikan dan mereka berdua pun selamat. Nah, beberapa hari setelahnya Dongu bersama dengan Yeso pergi ke sebuah pemakaman. Di sana adalah tempat Junghwa dan juga Jae-hee dimakamkan. Walaupun sebenarnya Yeso sedih banget dan dia mengingat masa-masa dulu waktu dia bersahabat dengan Jae-hee. Tapi semuanya memang harus diikhlaskan dan akhirnya masalah yang mereka hadapin juga selesai. Dan untuk menteri-menteri yang terlibat akhirnya juga ditangkepin semua dan juga menjalankan hukuman yang harus mereka terima. Dan untuk Sujin, dia juga mengatakan bahwa dia bakal sepenuhnya bekerja sama dalam kasus ini. Dan dia juga menjelaskan ke publik bahwa detail dari kenapa dia bisa terlibat dengan hal itu, dia ceritakan semuanya dari awal. Dan dia terpaksa melakukan itu karena kalau misalkan dia tetap berada di jaksa tingkat rendah, maka itu dia nggak akan bisa menyelesaikannya. Dan dia bakal bertanggung jawab atas semua hal yang sudah dia lakukan. Dan untuk Kang Dongu, dia balik lagi menjadi detektif dan seperti biasa mereka bakal menyelesaikan kasus-kasus narkoboy di Gangnam. Dan pada hari itu kebetulan ada kasus narkoboy dan dia lihat loh kok narkoboynya dibakar. Nah, dia tahu betul kalau itu adalah ulahnya Gilho. Ya sudah, dan mereka berdua sempat bertemu dan saling support satu sama lain as always. Kang Dongu senang kalau Gilho itu ternyata masih baik-baik aja. Oke, begitulah ending dari drama ini. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah mengikuti review drama ini dari episode 1 hingga akhir. Dan setelah ini Mimin bakal upload full reviewnya. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear.